Suamiku menatapku tajam dan berkata, "Berikan 100 juta untuk pernikahan adikku, atau kamu pergi dari sini." Padahal uang itu hasil kerjaku sendiri, bonus dari kantor yang bahkan belum sempat kunikmati. Tanpa ragu aku menjawab, "Kamu yang pergi, karena ini rumahku." Saat itu juga wajahnya berubah panik. Ia lupa satu hal penting selama ini. Dan keputusan malam itu mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela ruang makan, menyentuh meja kayu yang sudah lama menjadi saksi kehidupan Andini dan Bagas. Aroma kopi hangat memenuhi ruangan, sementara suara sendok beradu dengan cangkir terdengar pelan. Andini duduk rapi dengan pakaian kerja yang elegan. Wajahnya tenang, meski pikirannya sudah sibuk dengan berbagai urusan kantor. Di depannya, Bagas masih terlihat santai, memainkan ponselnya sambil sesekali menyeruput kopi. "Aku berangkat dulu ya, Gas. Hari ini ada meeting penting," ucap Andini sambil meraih tasnya. Bagas hanya mengangguk singkat. "Iya, hati-hati." Andini sempat berhenti sejenak, menatap suaminya. Ada sesuatu yang terasa berbeda, tapi ia memilih mengabaikannya. Sejak awal menikah, Andini sudah memahami kondisi Bagas. Ia tahu suaminya berasal dari keluarga yang serba kekurangan. Itu sebabnya, tanpa banyak bicara, Andini selalu berusaha membantu. Rumah yang mereka tinggali adalah miliknya. Ia membelinya jauh sebelum pernikahan itu terjadi. Baginya, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Sementara Bagas, meski bekerja, penghasilannya tidak sebesar Andini. Namun dulu, itu bukan masalah. Setiap bulan, Andini dengan sukarela membantu kebutuhan keluarga Bagas. Ia mengirim uang untuk ibu mertuanya, membantu biaya sekolah adik Bagas, bahkan sesekali menanggung kebutuhan mendadak tanpa diminta. Awalnya, Bagas selalu terlihat berterima kasih. "Kamu terlalu baik, Din. Aku jadi nggak enak," katanya suatu malam. Andini hanya tersenyum. "Kita keluarga sekarang, Gas. Nggak perlu hitung-hitungan." Namun waktu berjalan, sesuatu berubah perlahan. Ucapan terima kasih itu mulai jarang terdengar. Digantikan dengan kalimat-kalimat yang terdengar biasa, tapi menyimpan makna berbeda. "Din, bulan ini kirim lebih ya. Ibu lagi butuh." Atau, "Adikku mau bayar kuliah, bisa bantu lagi kan?" Nada suaranya tidak lagi meminta. Lebih seperti memastikan. Dan Andini, yang terbiasa memberi, tidak langsung menyadarinya. Pagi itu, sebelum benar-benar keluar rumah, Andini kembali mendengar suara Bagas. "Din," panggilnya. Andini menoleh. "Ya? Gajian kamu minggu ini kan?" Andini mengangguk pelan. "Iya, kenapa?" Bagas tersenyum tipis. "Nanti kita ngobrol ya. Ada yang mau aku bahas." Entah kenapa, kalimat itu membuat langkah Andini sedikit terhenti. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Namun ia hanya mengangguk. "Oke." Pintu rumah tertutup perlahan di belakangnya. Di dalam, Bagas kembali duduk, menatap layar ponselnya. Tapi kali ini, senyumnya berbeda. Lebih lebar, lebih penuh perhitungan. Sementara di luar, Andini berjalan menuju mobilnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah hari itu akan membawa sesuatu yang mengubah segalanya. Dan tanpa ia sadari, perubahan itu sudah jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Hari itu berjalan lebih panjang dari biasanya. Andini duduk di ruang rapat bersama jajaran direksi, mendengarkan laporan demi laporan yang terasa tidak ada habisnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di akhir pertemuan itu. Atas kinerja luar biasa selama tahun ini, perusahaan memutuskan memberikan bonus khusus, ucap salah satu pimpinan dengan suara tegas. Andini mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Dan untuk Andini, jumlahnya 120 juta rupiah. Ruangan seketika dipenuhi tepuk tangan. Andini tersenyum, masih sedikit tidak percaya. Ia mengangguk sopan, berusaha tetap tenang meski hatinya bergetar. Bukan karena jumlahnya saja, tapi karena ini adalah hasil kerja kerasnya yang benar-benar diakui. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai rencana. Ia ingin menabung sebagian, memperbaiki beberapa bagian rumah, mungkin juga memberi sedikit hadiah untuk dirinya sendiri setelah sekian lama bekerja tanpa henti. Dan tentu saja, ia juga memikirkan Bagas. Andini membayangkan wajah suaminya saat mendengar kabar ini.
Ia berharap Bagas akan ikut bahagia, mungkin memeluknya dengan bangga seperti dulu. Mobil berhenti di halaman rumah. Saat pintu dibuka, Andini langsung melihat Bagas sudah duduk di ruang tamu, seolah menunggunya sejak tadi. "Kamu sudah pulang?" kata Bagas cepat, berdiri mendekat. Andini tersenyum lelah, tapi hangat. "Ya, aku mau cerita sesuatu." "Aku juga," sahut Bagas tanpa menunggu. Andini sedikit terdiam, tapi tetap melanjutkan. "Aku dapat bonus dari kantor." Wajah Bagas langsung berubah. Matanya membesar, penuh antusias. "Serius?" tanyanya cepat. Andini mengangguk. 120 juta. Untuk sesaat, Bagas tidak berkata apa-apa. Lalu perlahan, senyum muncul di wajahnya. Tapi bukan senyum haru atau bangga. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Andini merasa asing. "Wah, besar juga ya," gumamnya. Andini mengangguk pelan. "Aku juga kaget." Ia menunggu, berharap ada ucapan sederhana seperti selamat atau terima kasih. Tapi yang datang justru pertanyaan lain. Kapan cairnya? Hari itu, Andini mulai merasakan sesuatu yang mengganggu di dalam hatinya. "Sudah masuk hari ini?" jawabnya jujur. Bagas mengangguk cepat, seolah menghitung sesuatu di kepalanya. "Pas banget," katanya pelan. "Pas untuk apa?" tanya Andini, mulai waspada. Bagas duduk kembali, memberi isyarat agar Andini ikut duduk di depannya. "Aku tadi mau ngomong juga," katanya. "Adikku kan mau nikah bulan depan." Andini mengangguk. Ia sudah tahu itu. Biayanya lumayan besar. "Keluargaku lagi kesulitan." Nada suara Bagas mulai berubah. Lebih serius. Lebih menekan. Andini menatapnya diam. "Aku pikir, ini kesempatan kita bantu lebih besar," lanjut Bagas. "Kita?" ulang Andini pelan. Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap Andini dengan tatapan yang sulit dibaca. Di dalam ruangan itu, udara terasa berubah. Lebih berat, lebih menekan. Dan Andini mulai merasa bahwa percakapan ini tidak akan berakhir seperti yang ia harapkan. Suasana ruang tamu mendadak terasa sempit. Andini duduk tegak, menatap Bagas yang kini terlihat jauh berbeda dari pria yang dulu ia kenal. "Aku pikir kita bisa bantu lebih besar," ulang Bagas, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Andini menghela napas pelan. "Aku memang niat bantu, Gas. Tapi ya secukupnya. Nggak mungkin semuanya." Bagas tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Bukan semuanya," katanya. "Cuma 100 juta. Andini langsung terdiam. Sejenak, ia mengira itu hanya candaan yang tidak lucu. Tapi melihat wajah Bagas yang serius, ia tahu ini bukan lelucon. 100 juta? Ulang Andini, suaranya pelan namun jelas. "Iya," jawab Bagas cepat. "Masih ada sisa buat kamu, kan?" Kalimat itu seperti menusuk perlahan. Andini menatapnya lebih dalam. "Itu hampir semua bonusku, Gas." "Ya memang," sahut Bagas tanpa ragu. "Tapi ini buat keluarga." Andini mengernyit. "Keluarga kita? Atau keluargamu?" Pertanyaan itu membuat Bagas sedikit tersinggung. Wajahnya berubah kaku. "Din, kamu ngomong apa sih? Itu juga keluargamu sekarang?" Andini tidak langsung menjawab. Ia menahan sesuatu yang mulai naik ke permukaan dadanya. Selama ini, ia tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Ia selalu memberi, tanpa menghitung. Tapi hari ini terasa berbeda. "Selama ini aku sudah bantu banyak, Gas," ucapnya perlahan. "Tanpa kamu minta, aku tetap bantu." "Ya, aku tahu," potong Bagas cepat. "Makanya sekarang bantu lebih besar. Ini momen penting." Nada suaranya mulai meninggi. Andini menarik napas dalam. "Aku nggak bilang nggak bantu. Tapi 100 juta itu terlalu besar." Bagas langsung berdiri dari duduknya. Wajahnya berubah keras. "Jadi kamu nolak?" tanyanya tajam. Andini ikut berdiri. "Aku cuma bilang itu berlebihan." Keheningan jatuh seketika. Lalu, Bagas melangkah mendekat. Tatapannya dingin, penuh tekanan. "Dengar ya, Din," ucapnya pelan namun penuh ancaman. "Berikan 100 juta untuk pernikahan adikku." Ia berhenti sejenak, menatap Andini lurus-lurus. "Atau kamu pergi dari sini."
Kalimat itu menggantung di udara. Waktu seakan berhenti. Andini tidak bergerak. Tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bagas, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ancaman. Dari suaminya sendiri. Dari orang yang selama ini ia bantu tanpa syarat. Detik demi detik berlalu dalam diam yang mencekam. Dan di dalam hati Andini, sesuatu akhirnya pecah. Ruangan itu sunyi, tapi ketegangan terasa begitu jelas. Andini masih berdiri di tempatnya, menatap Bagas tanpa berkedip. Kalimat yang baru saja ia dengar terus terngiang di kepalanya. Berikan 100 juta atau kamu pergi dari sini. Perlahan, ekspresi wajah Andini berubah. Bukan lagi terkejut, bukan juga sedih. Tapi dingin, tegas. Seolah ada batas yang akhirnya terlewati. Oke. Jawabnya singkat. Bagas sedikit terkejut. Oke. Andini mengangguk pelan. Kamu yang pergi. Sejenak, Bagas tidak bergerak. Wajahnya kosong, seolah tidak memahami apa yang baru saja dikatakan. Apa maksud kamu? Tanyanya pelan. Andini melangkah maju 1 langkah. Suaranya tetap tenang, tapi setiap katanya terasa tajam. Kamu yang pergi dari sini, ulangnya. Karena ini rumahku. Kalimat itu menghantam keras. Bagas langsung terlihat panik. Din, kamu jangan bercanda. Aku nggak bercanda, jawab Andini tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, Bagas tampak kehilangan kendali. Matanya bergerak cepat, seolah mencari sesuatu untuk membantah, tapi tidak ada yang bisa ia pegang. Selama ini, ia terlalu nyaman. Ia lupa bahwa rumah ini bukan miliknya. Ia lupa bahwa sebagian besar kehidupan yang ia jalani ditopang oleh Andini. Din, kita ini suami istri, katanya mencoba menenangkan keadaan. Nggak bisa kayak gini. Andini menatapnya datar. Justru karena kita suami istri, kamu nggak seharusnya ngomong seperti itu. Bagas terdiam. Andini melanjutkan, suaranya kini sedikit bergetar, bukan karena lemah, tapi karena menahan semua yang selama ini ia pendam. Selama ini aku bantu keluargamu tanpa kamu minta. Aku nggak pernah hitung berapa yang sudah aku keluarkan. Aku nggak pernah mengeluh. Ia menarik napas. Tapi hari ini, kamu kasih aku pilihan, seolah aku ini cuma sumber uang. Bagas membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku capek, Gas, lanjut Andini. Capek dianggap wajib memberi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Bagas menunduk. Wajahnya mulai berubah. Bukan lagi marah, tapi bingung, dan perlahan panik. Din, aku cuma mikir ini penting buat keluargaku, ucapnya lebih pelan. Andaikan kamu minta baik-baik, mungkin jawabanku beda, potong Andini. Kalimat itu membuat Bagas terdiam lebih lama. Sekarang pilihanmu jelas, lanjut Andini. Pergi, atau belajar menghargai batas. Waktu terasa berjalan lambat. Bagas menatap rumah itu. Tempat yang selama ini ia anggap miliknya juga. Tempat ia pulang tanpa pernah berpikir siapa yang benar-benar memiliki. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, ia bisa kehilangan semuanya. Din, suaranya melemah. Tapi kali ini, Andini tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menunggu. Menunggu keputusan yang akan mengubah arah hidup mereka selamanya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan kecil seperti hari-hari sebelumnya. Hanya ada keheningan yang menggantung di antara Andini dan Bagas. Bagas berdiri di kamar, menatap koper yang setengah terbuka di atas tempat tidur. Tangannya gemetar saat memasukkan beberapa pakaian. Gerakannya lambat, seolah berharap waktu bisa berhenti. Di luar kamar, Andini duduk di ruang tamu. Tatapannya kosong mengarah ke jendela. Ia tidak menangis, tapi hatinya tidak benar-benar tenang. Suara resleting koper terdengar samar. Setiap bunyi itu terasa seperti penegasan bahwa semua ini nyata. Beberapa menit kemudian, Bagas keluar dari kamar. Ia membawa koper di tangannya. Langkahnya ragu, tidak seperti biasanya. Din, panggilnya pelan. Andini tidak langsung menoleh. Aku, pergi dulu, lanjut Bagas. Suaranya hampir tidak terdengar. Andini akhirnya menoleh. Tatapannya tenang, tapi jauh. Iya, jawabnya singkat. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang meminta untuk tetap tinggal. Dan itu justru yang paling menyakitkan. Bagas berdiri beberapa detik lebih lama,
berharap Andini akan mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi tidak ada. Akhirnya, ia melangkah menuju pintu. Saat pintu terbuka, angin malam masuk membawa udara dingin yang langsung menyentuh kulit. Bagas berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh ke belakang. Rumah itu masih sama. Hangat, nyaman. Tapi kini terasa begitu jauh. Klik. Pintu tertutup. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Andini. Rumah yang biasanya terasa penuh, kini sunyi. Tidak ada suara langkah Bagas, tidak ada percakapan singkat di pagi hari. Tapi di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang berbeda. Lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andini tidak merasa terbebani. Tidak ada permintaan mendadak. Tidak ada tekanan halus yang selama ini ia abaikan. Ia mulai kembali pada dirinya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Bagas menjalani hari yang jauh berbeda. Ia tinggal sementara di rumah temannya. Ruangannya sempit, jauh dari kenyamanan yang biasa ia rasakan. Tidak ada lagi fasilitas lengkap, tidak ada lagi kehidupan yang terasa mudah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan semuanya sendiri. Saat keluarganya menghubungi, meminta bantuan untuk biaya pernikahan adiknya, Bagas hanya bisa terdiam. Ia tidak punya jawaban. Tidak ada lagi Andini yang bisa ia andalkan. Dan saat itulah, kenyataan mulai menghantamnya. Selama ini, ia terlalu bergantung. Terlalu terbiasa menerima tanpa berpikir. Malam itu, Bagas duduk sendirian di tepi tempat tidur. Ponselnya ada di tangan, tapi ia ragu untuk menekan satu nama. Andini. Bayangan wajah istrinya muncul di benaknya. Cara Andini berbicara dengan tegas, cara ia mengatakan cukup. Untuk pertama kalinya, Bagas merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rumah. Ia kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada, bahkan saat ia tidak tahu cara menghargainya. Dan penyesalan itu datang, perlahan tapi pasti, mengisi ruang kosong yang kini tidak bisa ia hindari. Hari-hari berlalu dengan ritme yang terasa berat bagi Bagas. Setiap pagi ia bangun di tempat yang bukan miliknya, dengan pikiran yang terus kembali pada satu hal yang sama. Andini. Tidak ada lagi suara lembut yang membangunkannya. Tidak ada lagi meja makan yang sudah tertata rapi. Bahkan secangkir kopi hangat pun kini harus ia buat sendiri, dengan rasa yang tidak pernah sama. Di tempat kerjanya, Bagas mulai kehilangan fokus. Ia sering melamun, menatap layar komputer tanpa benar-benar bekerja. "Gas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya salah satu rekannya. Bagas hanya menggeleng. "Nggak apa-apa." Tapi semua orang bisa melihat, ada yang tidak beres. Di sisi lain, keluarganya terus menekan. Telepon dari ibunya datang hampir setiap hari. "Gimana, Gas? Uangnya sudah ada?" Suara itu terdengar penuh harap. Bagas menutup mata sejenak sebelum menjawab. "Belum, Bu. Aku lagi usahakan." "Kamu kan kerja. Masa nggak bisa bantu adikmu sendiri?" Kalimat itu terasa menekan, tapi kali ini Bagas tidak bisa lagi menghindar. "Iya, Bu," jawabnya pelan, meski ia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Setelah telepon ditutup, Bagas hanya bisa menatap kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian menghadapi semua itu. Tidak ada Andini. Tidak ada solusi instan. Malam itu, setelah lama berpikir, akhirnya Bagas membuka ponselnya. Jemarinya ragu saat mencari nama Andini. Beberapa detik ia hanya menatap layar. Lalu akhirnya, ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. "Halo." Suara itu terdengar tenang di seberang sana. Bagas langsung terdiam sejenak. Hanya mendengar suara itu saja sudah membuat dadanya terasa sesak. "Din, ini aku," ucapnya pelan. "Aku tahu," jawab Andini singkat. Ada jeda yang panjang. "Ada apa?" tanya Andini. Bagas menelan ludah. Semua kata yang sudah ia siapkan tiba-tiba hilang. "Aku mau minta maaf." Akhirnya keluar juga. Keheningan kembali hadir. "Aku salah, Din," lanjutnya. "Aku terlalu bergantung sama kamu. Aku nggak sadar sudah keterlaluan." Suara Bagas mulai bergetar. "Aku kira, selama ini kamu akan selalu ada, apapun yang aku minta." Andini tidak langsung menjawab. Di ujung sana, ia duduk diam, mendengarkan. "Aku baru sadar sekarang,
Semua yang kamu lakukan itu bukan kewajiban, kata Bagas lagi. Itu pilihan. Dan aku malah menyalahgunakannya. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu terdengar jujur. Tanpa tuntutan. Tanpa ego. Hanya penyesalan. Aku nggak minta kamu langsung nerima aku lagi. Lanjut Bagas cepat. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku benar-benar nyesel. Waktu terasa berjalan lambat. Di dalam keheningan itu, Andini memejamkan mata sejenak. Mengingat semua yang telah terjadi. Rasa sakit itu masih ada. Tapi di balik itu, ia juga melihat sesuatu yang berbeda dari suara Bagas malam ini. Sesuatu yang dulu sempat hilang. Kesadaran. Dan tanpa disadari, percakapan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang belum selesai. Pagi itu terasa tenang, tapi tidak sepenuhnya biasa. Andini duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi di tangannya. Pikirannya masih mengingat percakapan semalam. Permintaan maaf Bagas. Nada suaranya yang berbeda. Dan keheningan setelah itu. Beberapa jam kemudian, bel rumah berbunyi. Andini mengangkat wajahnya. Ia sudah tahu siapa yang datang, bahkan sebelum membuka pintu. Saat pintu terbuka, Bagas berdiri di sana. Tidak serapi dulu. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang baru. Bukan tuntutan, bukan ego, kerendahan hati. Din, ucapnya pelan. Andini tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka pintu lebih lebar, memberi isyarat agar Bagas masuk. Mereka kembali berada di ruang yang sama, tempat semua konflik itu bermula. Namun suasananya kini berbeda. Lebih sunyi, lebih jujur. Bagas berdiri sejenak sebelum akhirnya duduk perlahan. Tangannya saling menggenggam, menahan gugup. Aku minta maaf, sekali lagi, katanya. Aku benar-benar sadar sekarang. Andini menatapnya tenang. Tidak ada amarah, tapi juga tidak ada kelembutan berlebihan. Hidup tanpa kamu bikin aku ngerti banyak hal, lanjut Bagas. Aku terlalu bergantung. Aku lupa caranya berdiri sendiri. Ia menunduk. Aku juga sadar, selama ini aku gak pernah benar-benar menghargai kamu. Ruangan kembali hening. Andini menarik napas dalam, lalu meletakkan cangkirnya di meja. Aku sudah dengar semua itu semalam, katanya pelan. Bagas mengangguk. Dan aku percaya kamu memang menyesal, lanjut Andini. Wajah Bagas sedikit terangkat, ada harapan yang muncul. Tapi dengar baik-baik, Gas. Suara Andini berubah lebih tegas. Memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Harapan itu langsung tertahan. Aku capek jadi satu-satunya yang terus memberi, kata Andini. Aku capek dianggap sebagai solusi setiap masalah keluargamu. Bagas menunduk lagi, kali ini tanpa membantah. Aku maafkan kamu, ucap Andini. Kalimat itu membuat Bagas mengangkat wajahnya cepat. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan lagi membiayai keluargamu. Suasana langsung terasa berat. Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, mencerna setiap kata. Kalau kamu ingin bantu mereka, itu tanggung jawabmu, lanjut Andini. Bukan aku. Beberapa detik berlalu. Lalu perlahan, Bagas mengangguk. Iya, aku mengerti, jawabnya pelan. Tidak ada penolakan. Tidak ada alasan. Hanya penerimaan. Andini menatapnya, memastikan bahwa kali ini Bagas benar-benar memahami. Kalau kita mau lanjut, kata Andini lagi, kita harus sama-sama berdiri. Bukan aku yang terus menopang. Bagas menarik napas dalam. Siap, Din, jawabnya. Kali ini, aku benar-benar siap. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangisan dramatis. Hanya dua orang yang akhirnya memahami batas, setelah hampir kehilangan segalanya. Dan di dalam rumah itu, sebuah hubungan tidak dimulai kembali dari nol, tapi dibangun ulang, dengan kesadaran yang tidak pernah ada sebelumnya.